Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianti. Saya dari kelas 3B1 dengan NIM 2200302078. Saya akan menjelaskan buku 7 tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis, produk jasa konveksi handuk kimono. Langkah-langkah: 1. Identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Untuk kriteria kinerja, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Untuk hasil rekamannya, membangun budaya etik dapat mencangkupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencangkupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindari potensi saksi. Kriteria kinerja 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan itu objektif. Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencangkupi bentuk hukum kepemilikan bisnis, identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. Perselisihan hukum dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, tetapkan standar kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Memilih bentuk organisasi. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencangkupi sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencangkupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, pertimbangan pajak. 3. Mendapatkan lisensi dan izin usaha. Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencangkupi syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas. Fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham, fotokopi kartu keluarga jika menanggung jawab atas perempuan, fotokopi nomor induk pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha, fotokopi akta pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum, surat izin gangguan dan surat izin prinsip, neraca perusahaan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar. Materai 6.000, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah pajak sebelum pajak pertambahan nilai yang dipungut atas transaksi penjualannya. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencangkupi Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian atau Undang-Undang Perindustrian. Perdagangan Nomor 46 MDAG atau Per 9/2009 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan materi perdagangan Republik Indonesia. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang izin usaha industri. Pasal 2 ayat 2 PP 107 2015 adalah kegiatan mengolah bahan baku. Pasal 2 ayat 3 PP 107 2015 mengklasifikasi kegiatan industri. Perdagangan menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 MDAG PR 9/2007 Tahun 2007 tentang penerbitan surat usaha perdagangan atau Permendag 36/2007.
Saya akan menjelaskan buku 8 tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha, konveksi handukimono, produk jasa pakaian di tanggal 15 November 2022. Elemen 1, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kinerja. Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, profitabilitas, statusnya baik, likuiditasnya statusnya sedang, efisiensi status sedang, stabilitas status sedang. Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan, laporan pendapatan baik, neraca baik, laporan cash flow baik. Preparasi perakiraan keuangan, pendapatan baik, pengeluarannya sedang, belanja modal sedang. Preparasi performa laporan keuangan baik, laporan proforma pendapatan sedang, laporan proforma neraca sedang, laporan proforma cash flow sedang. Analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, rasio analisisnya sedang, mengukur hasil dibanding rencana sedang, mengukur hasil-hasil dengan norma industri sedang. Laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangannya baik, neraca sedang, laporan cash flow sedang. Perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perakiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenisnya baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Statusnya baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma diidentifikasi, proforma laba rugi baik, proforma pendapatannya baik, proforma neracanya sedang, proforma arus kasnya sedang. Rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya. Untuk efisiensinya sedang, operasinya sedang, profitabilitasnya baik. Untuk rekomendasinya, likuiditas menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan suatu bisnis, maka dari itu harus ditingkatkan lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan buku 9 tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha, konveksi handukimono, produk jasa pakaian. Langkahnya ada 1. Rencana staffing, kriteria kinerja. 1.1 kategori okupasi, ada tanggung jawab okupasi, tugas okupasi, persyaratan okupasi, kebutuhan pelatihan okupasi, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, FTA, full time equivalent, perkiraan durasi kontrak. 2. Rekrutmen pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Untuk rencana seleksi, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, diskusi penilaian dan dengan anggota panel seleksi lainnya, menyiapkan laporan seleksi, dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk penunjukan, mengamankan persetujuan kandidat pilihan, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. 3.
Memenuhi kewajiban hubungan industrial. Hak dan kewajiban di tempat kerja dan dari pemberi kerja dan karyawan mencangkup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban loyalitas. Prinsip hubungan industrial mencangkup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah, kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja, peningkatan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. Strategi pengembangan staf: memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, pelatihan, pengembangan profesi. Program pelatihan induksi, orientasi pekerjaan, in-service education, pelatihan untuk fungsi khusus. Evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. 5. Meninjau kinerja tim. Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Tingkat pergantian staf rendah. Kekompakan tim dalam peningkatan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim kerjasama, kompetensi bekerja sama. Rencana staffing. Bagian produksi bertanggung jawab mempertahankan kualitas bahan, memastikan data hasil produksi, mengecek mesin produksi. Untuk tugasnya, memelihara media kerja, bekerja sesuai target, memastikan lingkungan kerja terpelihara baik, membuat laporan hasil produksi, menyusun shift kerja. Persyaratannya, tekun dan teliti, lulus SMA, mengerti desain. Kebutuhan pelatihan selama 2 minggu, jumlah tenaga kerja ada 10, perkiraan mulai bekerja di tanggal 21 Desember 2022. FTA 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 1 tahun. Untuk bagian pemasaran, tanggung jawab mendengarkan keluhan customer, mengembangkan strategi bisnis. Tugasnya merespon kebutuhan pelanggan, memantau dan mengelola media sosial, mengawasi pesaing, dan membuat konten. Persyaratannya D3, bisa berbahasa Inggris, mengerti komputer dan media sosial. Berpengalaman minimal 6 bulan. Kebutuhan pelatihan 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 2. Perkiraan mulai bekerjanya di tanggal 21 Desember 2022. FTA 4 minggu, perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Untuk bagian administrasi, tanggung jawab mengelola transaksi customer, mengatur kelancaran produksi. Untuk tugasnya melakukan daily report, menyusun informasi keuangan, membuat perencanaan keuangan.
Persyaratannya jujur, D1 mengerti administrasi keuangan, tekun, teliti. Kebutuhan pelatihannya selama 1 minggu, jumlah tenaga kerjanya 2. Perkiraan mulai bekerjanya di tanggal 21 Desember 2022. FTA 4 minggu, perkiraan durasi kontrak 2 tahun. Terima kasih.